Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, karakter terkuat Skyborder telah hadir. Mereka telah berkuasa selama berabad-abad dan terus mendominasi hingga saat ini. Raja Enam Dao memuat paling lama di bawah bimbingan penguasa Dao segala hal karena ia adalah murid yang luar biasa. Kemudian, ia mengambil alih administrasi sekte dan mengajar sesama murid sebagai pengganti gurunya. Oleh karena itu, ia memiliki pukulan yang luar biasa dan sumber daya lainnya. Sedangkan untuk Dao San Qian, tidak perlu lagi membuang-buang kata tentang kekuatan. Cukup dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah guru dari 5 penguasa Dao atau cukup dengan gelarnya, guru penguasa. Selama masa aktifnya, energinya menelan 8 Desoles. Dengan kemampuannya sendiri dan tanpa bantuan dari luar, ia mendominasi dunia. Setelah menyelesaikan Grand Dao-nya, ia mengubah satu Dao menjadi 3000 Dao dan memulai sebuah sekte. Kepemimpinannya menghasilkan kemakmuran bagi para pengikutnya dan melahirkan banyak pengikut yang lebih cakap. Misalnya, Paramount Gate dan banyak lainnya memiliki hubungan yang erat dengan Tritousan Dao. Dia memiliki begitu banyak prestasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun para penguasa biasa tetap paling menikmati cerita-ceritanya bersama para penguasa Dao. Dia adalah pelindung Dao dari Eight Stallion, penguasa Tritrutes sejak masa muda penguasa Dao, dan pernah membimbing Skistone. Oleh karena itu, para berbakat terbaik dan para jenius tertinggi di generasi berikutnya semuanya menjadi guru dari tak terhingga. Saat ini, ia berdiri di puncak setelah memperoleh banyak kekayaan dan artefak yang luar biasa, belum lagi status dan koneksinya yang tak tertandingi. Beberapa orang percaya bahwa ia dapat menjadi mediator dalam konflik apapun. Hanya satu kata darinya yang dapat mengakhiri perang karena para penguasa Dao harus menghormatinya. Kemunculan kedua penguasa ini dapat menggemparkan dunia di era manapun. Masalah terbesar pun dapat diselesaikan dengan mudah oleh mereka. Sayangnya, ini sungguh mengecewakan. Alih-alih meratakan di hadapan mereka, membuat tumpukan yang aneh. Pria yang berdiri di hadapan mereka berbeda. Meski kurang mencolok, ia tetap lebih cemerlang dari duo yang berseri-seri itu. Jadi bagaimana jika seseorang adalah murid pertama dari seorang penguasa Dao terkenal atau guru dari para penguasa Dao? Semua ini tidak penting karena Li Qiye adalah matahari yang paling terang. Orang yang disembah oleh banyak orang itu adalah Li Qiye, bukan mereka. Hari yang sangat menyenangkan. Li Qiye tersenyum dan menatap mereka, aku rasa kalian berdua tidak akan mengubah apapun di sini. Kerumunan menahan napas. Baik Dao San Qian maupun Raja Enam Dao jelas tidak bisa membuat Li Qiye serius, sama seperti manusia yang tidak akan melirik dua semut sebelum menginjaknya. Saudara Dao, kami tidak punya niat jahat. Dao San Qian berkata dengan tenang. Begitukah? Li Qiye tampak geli. Anda adalah satu-satunya dalam sejarah yang telah mengalami keabadian lebih lama dari saya. Bagaimana mungkin kami memiliki kebencian terhadap Anda? Saya sendiri sangat menghormati kontribusi Anda adalah panutan kami. Dao San Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Kerumunan orang mengira bahwa kedua orang ini akan merasa terganggu dengan sikap meremehkan Li Qiye. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Apa yang Dao San Qian bicarakan? Mengapa nada bicaranya penuh hormat? Sepertinya kamu tahu banyak. Li Qiye menjawab, merupakan berkah dari 3 kehidupan. Untuk dapat bertemu denganmu, Saudara Dao, kata Dao San Qian. Cukup sanjungannya, nyatakan niatmu, kata Li Qiye. Dao San Qian dan Raja saling bertukar pandang. Raja mengambil alih dan berkata, Saudara Dao, harta surgawi yang baru saja kamu peroleh pastilah zona tubuh. Lihat, kamu memang tahu banyak. Li Qiye mendengus. Para pendengar menjadi emosional. Keberadaan 9 harta karun itu hampir pasti pada titik ini. Sekarang, mereka akhirnya mengetahui salah satu nama mereka dan bahwa Li Qiye memilikinya. Zona korporeal. Mereka berkerumun. Anehnya, salah satu harta karun terbesar di dunia tidak memiliki gelar yang agung. Korporeal zone tampak biasa saja. Selain itu, mereka tidak dapat berspekulasi tentang apa itu atau efeknya hanya dari namanya.
Saya sudah mendengar tentang 9 harta karun sejak muda, tetapi tidak pernah beruntung melihatnya. Hari ini, keberhasilanmu pasti berarti bahwa kamu dipilih oleh surga. Dao Sanqian memuji. Dipilih oleh surga. Li Qiye, tuanku berkata bahwa zona tubuh dapat menampung dunia di dalamnya. Maukah kau memperluas cakrawala kami dengan menunjukkan harta karun itu? Kata Raja Enam Dao. Dia berbicara tanpa niat jahat, hanya dengan penuh harap. Semua mata tertuju pada Li Qiye selanjutnya. Siapa yang tidak ingin melihat harta karun surgawi? Sekalipun mereka tidak bisa mencapainya, sekadar melihatnya berarti memperoleh kisah hebat yang akan diceritakan kembali di masa mendatang. Bagaimanapun, harta karun ini diyakini sebagai mitos atau hanya rekayasa belaka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja, mereka tidak berani meminta ini langsung dari Li Qiye karena perbedaan status dan kekuasaan. Kenapa aku harus membiarkanmu melihatnya? Li Qiye tersenyum. Tidak seorang pun pernah melihat mereka sebelumnya, sementara Anda dibujuk oleh surga untuk mencapai kekayaan tertinggi ini. Dunia akan memuji Anda atas kemurahan hati Anda jika Anda melakukannya. Nama Anda akan menjadi bagian dari banyak lagu. Kata Raja Enam Dao. Kami tahu bahwa kami telah melampaui batas. Dao Sanqian menambahkan, kami dengan hormat menunggu keputusan Anda dan hanya ingin semua orang mengalami peristiwa yang monumental, tidak lebih. Jika penonton harus memilih satu sisi, mereka akan memilih duo itu karena mereka juga ingin melihat. Kedengarannya cukup mulia dari kalian berdua. Apakah itu benar-benar tulus? Li Qiye mendengus. Penghinaannya hanya ditanggapi dengan penerimaan. Meskipun kedua orang ini adalah makhluk kelas atas, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Saudara Dao, Anda tidak sopan di sini. Sekte abadi sejati kami telah bekerja demi semua orang selama ini. Leluhur kami menyebarkan Dao dan membantu membangun 8 Desoles. Aspirasi kami adalah menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia berbicara dengan tegas dan meyakinkan. Mengenai para pendengar, mereka yang mengetahui sejarah tidak akan setuju dengannya. True Immortal telah melakukan banyak hal dalam menindas orang lain. Sektemu tidak layak untuk deskripsimu, kata Li Qiye. Ekspresi Raja Enam Dao berubah masam, tidak ada seorang pun yang memiliki toleransi untuk menahan hinaan berulang kali, apalagi leluhur kuno seperti dia. Dia tidak bisa tersenyum dan membiarkan orang itu menghina sektenya juga. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mendengar seseorang mengkritik sekte kita. Sebuah suara halus menyela. Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan sumber suara itu. Suara itu sepertinya berasal dari cakrawala tetapi mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Engah. Gumpalan asap muncul tidak jauh dari Raja Enam Dao, sepertinya muncul entah dari mana. Mereka menyatu membentuk sebuah sosok, seorang pria yang mengenakan seragam resmi kuno. Yang lain tidak dapat menentukan era tertentu untuk gaya ini. Ia melayang seperti hantu, mampu muncul di mana saja. Tak ada yang dapat menghalangi. Dia telah menyembunyikan auranya, tetapi banyak orang masih bisa merasakan kekuatannya. Meskipun sifatnya rapuh, mereka tahu bahwa dia dapat menyeret dunia dan memaksanya mengikuti momentumnya. Orang bisa mengatakan bahwa penguasa neraka harus memiliki penampilan ini, bahwa dia dapat memerintahkan banyak jiwa untuk mewujudkan 8 kehancuran. Mereka benar-benar dapat membayangkan tubuhnya terbuka membentuk mulut dan menelan semua makhluk hidup. Ketakutan langsung membuat mereka terkejut. Siapa dia? Para ahli dan leluhur bertanya-tanya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah leluhur kuno dari dewa sejati. Leluhur, Raja Enam Dao dengan hormat menyapanya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kerumunan orang tercengang karena pria ini tampaknya memiliki status lebih tinggi daripada Raja Enam Dao. Ini pasti salah satu raja langka yang masih hidup dari zaman dahulu kala. Seorang leluhur kuno memiliki gambaran yang jelas tentang identitas pria itu. Spektre Monark, kamu juga di sini. Dan Sanqian menyapa, hantu. Orang banyak merasa nama ini asing. Hanya beberapa leluhur kuno yang terkejut. Spektre, murid langsung dari Blaze Monarch, salah satu dari 10 jenius di bawahnya. Seorang leluhur tinggi terkesiap. Kelompok di sekeliling saling bertukar pandang. Generasi Dewa Dao terberkati sangat cemerlang dengan banyak bakat. Namun, dia tetap menonjol di antara mereka. Leluhur agung itu melanjutkan, selain itu, dia juga sering mengkhotbahkan Dao sebagai pengganti gurunya.
Para leluhur dari banyak kekuatan saat ini mendapat manfaat besar dari mendengarkan dan membentuk sekte mereka setelahnya. Dia juga mengajar saudara-saudarinya, termasuk Dewa Dao Penggalang Dunia. Bahkan, dia mungkin menjadi penerus karena dukungan Raja Hantu. Semua orang tahu bahwa meskipun Wertheiser adalah murid langsung Blaze, bakatnya termasuk yang terburuk, belum lagi debut di Dao yang terlambat. Namun, ia tetap dipilih oleh Beato sebagai penerus raksasa besar, sebuah keputusan yang agak tidak konvensional dan membingungkan. Zaman keemasan True Immortal terjadi setelah kesuksesan Blaze Dao Lord. Wertheiser Dao Lord, penerus yang dipilih, anehnya memiliki bakat dan pemikiran yang lemah. Selain itu, usianya juga sudah tua. Dia mengambil alih True Immortal, sebuah jabatan yang sangat didambakan oleh semua orang. Faktanya, selain ancaman eksternal, banyak eksistensi dan jenius tertinggi di True Immortal yang menginginkannya. Bagaimanapun, menjadi pemimpin True Immortal berarti menjadi pemimpin Eight de Solace. Meskipun Blaze Dao Lord adalah simbol yang tak tertandingi di True Immortal, godaan kekuasaan tidak didukung. Ini terutama benar setelah Blaze Dao Lord meninggalkan Eight de Solace dan penerusnya tampak kurang. Terlebih lagi, Dewa Dao yang terberkati memiliki banyak murid, bukan hanya Wertheiser. Yang terakhir tidak akan pernah berhasil jika bukan karena penunjukan langsung. Oleh karena itu, Wertheiser ditempatkan dalam situasi genting dengan ancaman dari semua pihak. Pada akhirnya, ia berhasil mengatasi semua ini selain membuka lembaran baru dan menjadi penguasa Dao berikutnya. True Immortal benar-benar tumbuh di bawah kepemimpinannya. Ketika para akademisi yang kompeten membahas masalah ini, mereka akan menghubungkannya dengan kemampuan pribadinya dan alasan lain, Spectre Monarch. Dia adalah adik laki-laki Wertheiser dan bagian dari 10 jenius tertinggi di bawah gurunya. Tentu saja, kakak laki-lakinya jauh lebih rendah pada masa-masa awal. Keduanya tidak berada di bidang yang sama. Blaze Dao Lord tidak punya apa-apa selain pujian atas bakat bawaan Spectre Monarch. Lucunya, Spectre Monarch benar-benar membantu Wertheiser dalam menghancurkan meskipun usianya jauh lebih muda. Terlebih lagi, semua orang mengira bahwa dialah yang paling berpeluang menjadi penerus berikutnya. Belakangan, dia menjadi kandidat utama sebagai pemegang kekuasaan yang sah. Sebaliknya, dia tidak melakukan semua itu dan malah mendukung Wertheiser, karena itu kontribusinya yang terkenal terhadap kesuksesan Wertheiser. Karakternya yang mulia membuatnya mendapatkan status unik dalam True Immortal. Meskipun generasi mendatang perlahan melupakannya, beberapa leluhur kuno masih mengingat pilar sekte ini. Beberapa orang percaya bahwa selama dia masih hidup, True Immortal tidak akan pernah jatuh. Ini mungkin berlebihan, tetapi itu benar-benar mencerminkan prestisenya. Kini, mereka yang mengenalnya menjadi terkejut melihat di sini. Apakah Dewa Sejati ingin melawan Li Qiye dengan segala cara? Salah satu dari mereka berbisik. True Immortal jauh dari puncaknya, namun masih tangguh dan dapat menguasai dunia. Sayangnya, Li Qiye tidak memainkan permainan yang sama seperti orang lain. Kehadiran Spectre Monarch tidak mengubah apapun, jadi mengapa dia datang? Apakah dia di sini untuk menunjukkan betapa yakinnya mereka? Hal ini membuat banyak orang bingung dan penasaran karena kekalahan total True Immortal dapat mengubah pemandangan Eight de Solace. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Li Qiye meliriknya dan berkata seolah-olah dia bisa menghancurkan orang itu tanpa masalah sama sekali. Aku belum pernah melihat seseorang jagoan dirimu sejak menjadi tuanku. Spectre Monarch berkata dengan kagum alih-alih marah. Semua orang tahu siapa yang dimaksud, Guru, sang penguasa Dao terberkati, salah satu kandidat penguasa Dao terhebat sepanjang masa. Mereka telah menyaksikan kekuatan Li Qiye secara langsung, tetapi tidak dengan Dewa Dao terberkati. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Dewa Dao terberkati dulu. Hanya karena kalian belum pernah melihatnya, bukan berarti mereka tidak ada. Dao Lord hanyalah permulaan. Li Qiye mendengus dan menanamkan kekecewaan pada semua orang. Apa yang disebut alam tak terpecahkan hanyalah permulaan. Sayangnya, mereka tidak dapat membantahnya. Spectre sejenak terdiam sebelum mengangguk. Memang, aku belum mencapai puncak sejati, tapi legenda itu benar, kita hanyalah semut. Lalu kenapa kamu ada di sini? Tanya Li Qiye. Spectre Monarch menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye sambil berkata, aku di sini untuk memperluas wawasanku dan menjadi saksi penerimaan nomor 1 dalam sejarah.
Itu cara yang baik untuk menyatakannya. Li Qiye berkata sebelum memfokuskan matanya ke arah lain, tapi kamu tidak sendirian. Ini mengejutkan semua orang. Apakah ada orang lain dari True Immortal yang bahkan lebih kuat dari Spectre Monarch? Mereka penasaran karena dialah leluhur kuno terkuat di sana. Leluhur yang berpengetahuan luas tidak dapat menemukan orang lain. Benarkah? Beberapa pendengar merasa bingung. Namun, ada seseorang yang berdiri di arah datangnya Li Qiye. Dia muncul di sana seolah-olah dia sudah ada di sana sepanjang waktu. Hanya saja tidak ada yang memperhatikannya sampai Li Qiye mengatakan sesuatu. Banyak orang yang berasumsi bahwa dia berada dalam keadaan tersembunyi, sehingga tidak terdeteksi. Pria itu sama sekali tidak terkejut saat dipergoki Li Qiye dan tampak tenang. Pendatang baru ini ternyata masih muda dan mengenakan jubah polos. Sebenarnya, auranya yang kurang tepat mengingatkan orang pada Li Qiye. Perbedaan di antara mereka berdua adalah sepasang mata penuh tekad milik pemuda itu, sangat kontras dengan menyembunyikan ketidakpedulian tak acuh milik Li Qiye yang selalu ada. Fokus pemuda itu tampaknya berada di tempat yang jauh. Matanya dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Kerumunan orang memperhatikan hal ini karena Li Qiye jelas-jelas memperhatikannya. Kalau tidak, di tempat lain, mereka mungkin tidak akan meliriknya lagi. Seiring berjalannya waktu, para guru besar menyadari bahwa dia istimewa, tidak seorang pun akan mampu menggesernya dari posisi atau mengalahkannya. Dia tetap tenang seperti gunung abadi, tak tertandingi dan tak terhancurkan. Ini mengejutkan mereka karena mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kakak senior, Spectre Monarch membungkuk sementara Six Dao Monarch dan Cosmic Lord membungkuk lebih rendah lagi. Gelaran kehormatan yang mengejutkan semua orang karena siapa yang bisa lebih tua dari Spectre Monarch di True Immortal. Meskipun pemuda itu memiliki penampilan yang biasa, dia jelas tidak seperti itu. Kakak senior Spectre Monarch, para sahabat bertemu dengan bingung. Kakak seniornya pasti murid lain dari Blessed Dao Lord. Namun, para leluhur pada masa lampau tidak mengenalinya. Dia adalah murid dari Dewa Dao yang terberkati. Seorang anggota abadi dari generasi itu bertanya-tanya. Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat dengan True Immortal. Meskipun demikian, para penggemar hebat dari True Immortal terkenal dan dikenal oleh semua orang, terutama para murid Blessed Dao Lord. Sebagai Dao Lord yang tak tertandingi, murid-muridnya cukup cemerlang. Apalagi World Tracer yang diejek karena kurang berbakat masih melompati gerbang naga dan menjadi Dao Lord. Oleh karena itu, pemuda ini pasti sama hebatnya. Kenyataannya, belum lagi orang luar, bahkan anggota True Immortal pun tidak mengenalinya. Termasuk para pemimpin aula, pelindung, tetua, dan bahkan leluhur. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu Spectre Monarch. Meskipun demikian, mereka tetap mengetahui bahwa ada leluhur yang sangat tua di sekitar mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pemuda ini. Agak menarik, Li Qiye tersenyum. Tatapan mata pemuda itu kosong, seolah-olah dia hanya fokus pada sesuatu yang jauh. Dunia saat ini tidak dapat menarik perhatiannya. Namun, dia memfokuskan pada Li Qiye setelah mendengar ini dan membungkuk, merupakan kehormatan bagi Tian Tu untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Tuanku telah menyebutkan Anda sebelumnya. Tian Tu, Dao Sanqian menyadari siapa dia setelah mendengar namanya dan menemukan pertanyaan ini, murid pertama Dao Lord yang mengganggu. Para pendengar tercengang mendengarnya. Nama itu asing bagi mereka, tetapi posisi itu adalah sesuatu yang lain. Biasanya, murid yang paling banyak dibicarakan tidak lain adalah World Tracer Dao Lord karena kisahnya yang kurang diunggulkan atau seorang jenius ulung seperti Spectre Monarch. Tunggu, kukira murid pertama Dewa Dao terberkati adalah Dewa Dao penggalang dunia. Gumam orang lain, apakah kalian tahu sesuatu tentang ini? Seorang leluhur bertanya kepada teman-temannya. Ini benar-benar hal baru bagi mereka. Mereka tidak akan tahu jika bukan karena Dao Sanqian. Itu dia, seorang eksistensi yang pernah ke Worldbreaker sebelumnya berkata, dialah yang mempelajari Dao tinju tertinggi di sana dan masih bisa keluar tanpa cedera. Meninggalkan pelanggar dunia, penonton tercengang. Wah, itu dia murid pertama Tuan Dao yang terberkati. Seseorang menghela nafas dan berkata, mempelajari Dao di Worldbreaker berarti menjadi budak tinju, tidak seorang pun bisa lolos dari nasib ini kecuali Godfist. Namun, statusnya masih budak tinju. Tian Tu mungkin satu-satunya orang yang mempelajari Dao dari Worldbreaker tanpa menjadi budak tinju.
Sayangnya, namanya kurang dikenal oleh generasi sekarang. Aneh sekali, kenapa murid pertama dari Dewa Dao terberkati tidak memiliki catatan pertempuran dan legenda yang menakjubkan. Seorang perkasa-perkasa berbisik. Pertanyaan ini masuk akal mengingat konservasinya. Semua murid Dewa Dao terberkati akhirnya membuat nama untuk diri mereka sendiri, memberikan kontribusi besar bagi Dewa Sejati. Oleh karena itu, kisah-kisah ini menjadi bagian dari catatan sejarah. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, kisah-kisah ini pun menghilang, namun sisa-sisanya masih ada. Hal ini tidak berlaku bagi Tiantu. Bukan seorang pun dari True Immortal yang memiliki gambaran tentangnya kecuali kalangan atas. Meskipun demikian, Spectre Monarch telah mengkonfirmasi identitasnya sehingga menghilangkan semua keraguan. Jika kamu sudah tahu, kenapa kamu ada di sini? Li Qiye tersenyum. Aku hanya mengejar jalan tinju, tidak ada yang lain. Tiantu menjawab dengan tenang. Jadi di sini untuk mengujinya padaku. Tanya Li Qiye, ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Aku pernah melihat jejak keabadian di masa mudaku. Saat ini, hal itu tidak dapat dipecahkan, tetapi itu tetap bukan tujuanku. Kata Tiantu, komentar ini didistribusikan secara berbeda oleh banyak orang. Para pihak yang berkekuatan biasa tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, kata abadi telah digunakan sehari-hari dan tidak lagi dibatasi pada definisi yang ketat. Di sisi lain, makhluk yang berpengetahuan dan kuno menjadi emosional. Mengingat latar belakang Tiantu, ia telah melihat keajaiban yang dilakukan oleh gurunya dan tidak akan menggunakan kata abadi untuk menggambarkannya. Ada terlalu banyak dan tidak ada yang layak untuk kata ini. Ini berarti bahwa ia mengacu pada sesuatu yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh gurunya, sehingga mereka pun heran. Apa keinginanmu hari ini? Li Qiye tersenyum. Menghadapi kekalahan dengan Dao Tinju adalah satu-satunya hal yang kulihat. Nada lembut itu mengandung keyakinan yang mendominasi. Ia menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal ini. Ada kitab suci tinju dan Godfist di Wordbreaker, tapi Dao tidak berhenti di situ. Lanjutnya, hal ini membuat kemacetan membeku dengan banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran mereka. Rumor mengatakan bahwa Wordbreaker berisi kitab suci tertinggi yang berisi Dao Tinju abadi. Kitab suci itu disembunyikan di perpustakaan mereka dan dijaga oleh para hebat. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang menjaganya karena hanya sedikit yang berhasil keluar dari hidup-hidup. Hanya beberapa yang diungkapkan yang diketahui. Seorang ahli sejarah kuno membenarkan bahwa pembeli telur bebek itu pernah memasuki perpustakaan sebelumnya. Ada bukti konkret untuk klaim ini. Kemudian, sumber lain yang dapat dipercaya menyatakan bahwa Duality Master yang mistis juga telah melakukannya, satu-satunya orang yang diundang ke Wordbreaker dengan kebebasan penuh. Saat ini, Tiantu juga telah membaca kitab suci tinju abadi dan mungkin juga bertarung dengan Godfist. Godfist adalah legenda lain, satu-satunya budak tinju yang mampu meninggalkan Wordbreaker. Meskipun Tiantu tidak mengungkapkan detail apapun, mereka pasti telah bersaing dengan Dao Tinju. Hasilnya tidak diketahui tetapi tampaknya Tiantu jelas tidak kalah. Siapa yang menang di antara mereka berdua? Seorang leluhur kuno bertanya-tanya. Banyak yang penasaran dengan hasil pertarungan ini. Dao Tinju mereka berdua berasal dari Wordbreaker. Lebih tepatnya, kitab suci tinju abadi. Pastilah pertarungan yang luar biasa. Sayangnya, dunia tidak beruntung melihatnya. Ini tidak mungkin menjadi batas dari jurus tinju, kata Tiantu. Kerumunan orang saling bertukar pandangan dan berpikir bahwa nadanya agak mendominasi. Apakah dia pikir dia telah mencapai batas jalan ini? Begitukah? Li Qiye tersenyum. Itu dari pengalamanku sendiri. Tiantu menatap lurus ke arah Li Qiye, namun, aku pernah mendengar tentang teknik tinju lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya yang sayu tiba-tiba berkilat penuh kegembiraan, pukulan yang mampu menyegel surga yang tinggi. Pukulan yang mampu menyegel surga yang tinggi. Para pendengar kembali dengan takjub. Surga yang tinggi adalah eksistensi tertinggi, puncak dari puncak. Lagi pula, hanya surga surgawi saja yang tak terhentikan. Siapa yang berani menyegel surga yang tinggi dan tak terduga itu sendiri? Tidak seorang pun pernah berani berpikir untuk menyegel surga yang tinggi sebelumnya. Memiliki ambisi saja sudah cukup sulit, apalagi untuk benar-benar mencobanya. Apakah pukulan seperti itu ada?
Bisik seorang leluhur yang hampir mati. Menyegel surga yang tinggi, sebuah eksistensi kuno memikirkan sebuah legenda dari masa lalu mereka. Sesuatu yang terlintas di kepalanya saat ini. Dia pernah mendengar kisah lama ini sebelumnya, kisah yang membuat takut banyak petani top. Ini mengacu pada yang terlarang. Makhluk dari kekuatan yang berasal dari zaman sebelumnya berteriak dengan ketakutan. Ini adalah topik yang tabu di dua era sekarang, bayang-bayang yang melanda seluruh dunia dan menimbulkan rasa takut kepada semuanya. Hal ini menjadi lebih nyata setelah bencana besar. Mereka yang berasal dari daerah terlarang dan bumi tua akhirnya menyadari betapa pentingnya makhluk ini. Mereka dianggap tabu oleh dunia namun mereka menganggap gagak hitam ini tabu, tidak mau membisikkan namanya. Kebanyakan pendengar tidak memahami apa yang tengah terjadi, tetapi para makhluk lama memperhatikan dengan penuh perhatian, meskipun disertai rasa takut. Sedangkan Tiantu, fokusnya hanya pada Li Qiye. Niat mulai bertarung terpancar darinya. Tinju itu adalah umur panjang dan batasnya juga akan menjadi akhir ideal, kata Tiantu. Yang lain menjadi terkesan karena sulitnya menemukan seseorang dengan hati dao yang teguh dengan satu dao. Para berlatih agar lebih kuat dan memperoleh status serta wewenang yang lebih tinggi. Atau, ada yang melakukannya agar tidak terpecahkan dan mereka akan memilih dao yang berbeda. Di sisi lain, Tiantu hanya fokus pada dao tinju dan mendedikasikan hidupnya untuk tujuan ini. Hanya sedikit yang memiliki mentalitas seperti ini dalam hal mengarahkan. Sebagai murid pertama dari Dewa Dao yang terberkati, ia memiliki akses ke hukum dan teknik terbaik. Ia juga dapat mengincar posisi teratas dengan semua otoritas yang diinginkan seseorang. Sayangnya, ini bukan tujuan. Jurusnya hampir tak terkalahkan, gumam Dao San Qian sendiri. Maka dari itu, Tiantu dengan hormat bertanya kepada Li Qiye, pukulan yang dapat menyegel surga yang tinggi, mohon penuhi permintaanku, Tuan. Pukulan terbaik kakak pertama dikenal sebagai kebenaran. Spektre Monark memasang ekspresi serius. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu betapa kuatnya Tiantu. Seluruh dunia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertarungannya. Meskipun Spektre dianggap sebagai salah satu dari 10 murid paling berbakat selama generasi Blessed Dao Lord, ia masih belum sebanding dengan Tiantu. Terlebih lagi, Tiantu mungkin memiliki bakat mentah tertinggi di antara siapapun. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Dewa Dao terberkati dan menjadi Dewa Dao sendiri. Sayangnya, satu-satunya hal yang menarik baginya adalah meningkatkan Dao kompresi dan teknik tinju lainnya. Faktanya, True Immortal bisa menghadapi kehancuran dan dia tetap tidak peduli. Di sisi lain, kemunculan pengguna tinju hebat bisa membuatnya keluar dari pelatihan yang terjamin. Dia hidup demi mencapai batas Dao tinju, Spektre memahami hal ini tentang kakak seniornya. Kebenaran, Dao San Qian mendengar ini dan berkata, makhluk di atas Dao Lord. Wertricer. Dia mendengar tentang sebuah legenda bahwa bahkan setelah Wertricer mendapatkan gelarnya dan mendominasi dunia, dia masih berkomentar tentang inferioritasnya dibandingkan dengan Dao tinju kakak seniornya. Benar, kerumunan itu saling bertukar pandang karena mereka belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya, tidak ada pengguna lain yang diketahui menggunakan teknik ini. Hanya sedikit yang pernah melihat Tiantu menggunakannya. Bahkan saat itu, kekuatannya pun belum maksimal. Hal ini terjadi pada Spektre Monark. Ketika mereka bertengkar, dia tidak cukup kuat untuk memaksa kakak seniornya bertarung habis-habisan. Mungkin hanya Dao Lord dan Godfish yang memiliki hak istimewa ini. Mari, tunjukkan padaku kebenaranmu. Kegembiraan Li Qiye juga membuncah setelah terinfeksi oleh tekad Tiantu. Saya melatih tinju pertama saya di usia 1 tahun, menguasai Dao tinju di usia 3 tahun, menciptakan Dao tinju pertama saya di usia 6 tahun, membaca kitab suci tinju di usia 18 tahun, dan berusaha mencapai kekebalan di usia 20 dengan Dao kebenaran saya yang telah disempurnakan. Tiantu mengingat kembali kehidupannya sebelum tantangan tersebut dengan tenang. Meskipun tidak ada yang pernah melihatnya dalam pertempuran, mereka menjadi emosional dan mempercayainya, termasuk puncak di usia 20 tahun. Ini adalah pencapaian yang tak tertandingi. Para leluhur kuno tahu bahwa kitab suci yang disebutkan tidak lain adalah gulungan abadi yang ditemukan di Wordbreaker. Dia sudah berpikir itu di usia 18 tahun. Ini melampaui batas imajinasi. Mengapa dia tidak menjadi penguasa Dao? Seorang leluhur kuno bertanya-tanya.
Spektre Monark tahu jawaban atas pertanyaan ini. Kakak laki-lakinya menghindari semua gangguan, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menunggu untuk melihat pukulan legendaris itu. Tuan, tolong beri saya petunjuk. Tian Tu perlahan mengangkat tangannya sambil menahannya membentuk kepalan, mengambil posisi menyerang. Semua orang mengira bahwa gerakan itu akan disertai ledakan keras dan kilatan petir. Angin dan awan akan tersepu. Namun, tidak ada satupun fenomena yang terjadi. Saat mengangkat tangan, dia tidak mengaktifkan dao atau teknik apapun. Itu hanya gerakan tangan alami yang membuat banyak orang menjadi bingung. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa dari posenya. Tian Tu berlatih teknik tinju dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyempurnakannya. Mereka menduga serangan ini akan disertai dengan tanda-tanda berhenti. Sayangnya, ini tidak ada bedanya dengan manusia yang bersiap untuk menyerang. Pukulan ini tampak lemah dan tidak mampu membunuh anak sapi, tidak mampu melawan musuh. Apalagi tidak memerlukan latihan sama sekali untuk melakukan gerakan ini. Namun, pada detik berikutnya, pukulan itu sudah mengenai dada Li Qiye. Para leluhur dan mereka yang berada di bawah tidak dapat bereaksi sementara para tetangga yang lebih kuat merasa seolah-olah mereka terkena pukulan itu. Kecepatannya melebihi waktu itu sendiri hingga 100 kali lipat, pukulan tercepat yang mungkin. Nenek moyang dan raja kuno tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau menangkis. Mereka tahu bahwa meskipun tampaknya tidak berbahaya, pukulan itu akan langsung menembus dada mereka dan menghabisi mereka sebelum mereka sempat berteriak. Jika mereka menghidupkan surga mereka di awal, mereka mungkin bisa melihat sekilas sepanjang sisa pukulan itu. Kenyataannya, Li Qiye benar-benar bereaksi tepat pada waktunya. Ketika jaraknya hanya 1 inci, dia menghilang dengan cepat. Ketika orang lain bergerak cepat, kecepatannya akan mencapai 10 juta mil atau lebih dalam sekejap mata. Sedangkan Li Qiye, ia melintasi dimensi yang tak terhitung banyaknya dan melakukan perjalanan melintasi waktu dengan satu gerakan itu. Hasilnya adalah fatamorgana yang terdiri dari sisa-sisa gambar dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, pukulan itu masih mengikutinya, menciptakan fatamorgana yang sama bagi Tian Tu. Manuver mengelak dan kecepatan tidak cukup untuk mengatasi akurasinya yang mematikan sehingga dada Li Qiye terkena. Luar biasa, kecepatannya melebihi kecepatan sungai waktu. Dao San Qian, Spektre, dan Six Dao menjadi emosional karena mereka tidak dapat menirukan pukulan itu. 6 Dao tersentak. Dia pernah melihat berhubungan hebat sebelumnya, tetapi tetap berkeringat setelah melihat ini. Dia mencoba mencari cara untuk menangkis pukulan itu, tetapi kecepatannya membuat hal itu mustahil. Sementara itu, para penonton biasa masih terkejut dengan fatamorgana yang tak terhitung banyaknya dari kedua belah pihak dan menjadi memusingkan. Mereka tidak tahu siapa Li Qiye yang sebenarnya atau di mana Tian Tu berada. Akhirnya, gambar terakhir dari seri ini berakhir dengan Li Qiye berada jauh di angkasa, berubah menjadi penguasanya. Sayangnya, ini juga saat sedang membahas mengenai sasaran. Ledakan. Suara benturan akhirnya terdengar. Pukulan yang tampaknya biasa itu melepaskan kekuatan yang tak terbatas dan membuat penonton berteriak. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat penonton melayang dan mengumpulkan darah. Para pendengar yang lebih lemah tidak dapat menahan ledakan itu dan berubah menjadi darah. Bintang-bintang di pestanya juga meledak serempak. Meletakkannya menyebar ke seluruh galaksi saat bintang-bintang meletus seperti kembang api. Jejak api dan meteor jatuh dengan cara yang luar biasa namun menakutkan. Sial, para pembudidaya harus menghindari puing-puing yang jatuh dan jalan pegunungan yang berapi-api. Gemuruh, mereka menghantam tanah dan meninggalkan lubang yang di dalam. Beberapa lubang cukup besar untuk mengeluarkan lahar. Debu memenuhi udara. Gelombang kejut dari pukulan itu saja sudah menyebabkan kerusakan sebesar ini, apalagi Li Qiye yang merasakan dampaknya. Jika target Tian Tu adalah tanah, dia mungkin telah memulai kehancuran Eight de Soles. Lutut penonton lemas tak terkendali. Semuanya terjadi terlalu cepat dan sebagian besar tidak sempat dilihat dengan jelas. Meskipun demikian, kejadian setelahnya memberikan gambaran yang utuh bagi mereka. Alasan mengapa pukulan itu ampak biasa saja pada awalnya adalah karena penguasaan Tian Tu yang sempurna. Semua kekuatan tertahan di dalam dagu, tidak ada sehelai pun yang keluar. Dia hanya membiarkan ledakan itu terjadi setelah pukulannya berhasil. Oleh karena itu, meskipun awalnya terlihat cepat,
ia juga memiliki daya hancur yang luar biasa. Ia mengandung beberapa hal yang ekstrim, kecepatan yang ekstrim, kekuatan yang ekstrim, dan kendali yang ekstrim. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana cara Tiantu berlatih hingga bisa memiliki pukulan seperti ini. Tidak ada raja dewa atau leluhur kuno yang bisa bertahan hidup. Bisik leluhur cetak itu. Aku rasa itu juga bisa mengakhiri seorang penguasa Dao, seorang leluhur kuno menambahkan. Terobsesi dengan tinju dan tak terkalahkan dengan tinju, jadi dia adalah murid pertama dari Dewa Dao yang terberkati. Seorang teman yang tak tertandingi berkata dengan kagum. Tiantu tidak mengecewakan gurunya. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam Dao ini. Mungkin Li Qiye adalah satu-satunya yang berlayar. Pukulan kakak senior tidak dapat dihentikan, kata Spectre Monarch dengan nada sentimental. Raja Enam Dao dan penguasa kosmik keseluruhan. Mereka tahu tentang Tiantu tetapi belum pernah melihatnya berkelahi sebelumnya. Beberapa orang menganggap Raja Enam Dao hanya berada di bawah kekuasaan Dao karena kekuasaannya selama berabad-abad. Sayangnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan Tiantu setelah melihat pukulan itu. Kebenaran, Dao San Qian membeku. Ia berdiri di puncak bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena interpretasinya yang unik terhadap Grand Dao. Hal ini memungkinkannya untuk menciptakan 3000 Grand Dao baru. Dalam arti tertentu, ia dan Tiantu adalah dua kutub yang bertolak belakang, banyak lawan satu. Bagaimana seseorang bisa begitu terobsesi dengan satu Dao hingga mencapai tingkat ini? Ini membuka mata banyak penonton mengenai kemungkinan Dao. Benar, tidak buruk. Li Qiye baik-baik saja dan menyeka debu dari jubahnya. Itu tetap tidak bisa menjatuhkanmu, kata Tiantu dengan tenang. Kita baru pemanasan, masih terlalu dini untuk mengutarakannya. Li Qiye tersenyum. Sikapnya mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, dia memperlakukan makhluk-makhluk top dengan hina seolah-olah dia lebih tinggi dari mereka. Namun, dia berbicara dengan sopan kepada Tiantu, ini jelas merupakan perlakuan istimewa. Tuan, saya akan mengerahkan segenap kemampuan saya sekarang. Kilatan kegembiraan masih terlihat di mata Tiantu. Ayo, pukulan tadi memang sudah mencapai batasnya. Waktu dan ruang tidak bisa menghalangi jalan, tapi ini belum menjadi batas sebenarnya dari pukulan itu. Kata Li Qiye, kebenaran memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun tanpa memandang waktu dan ruang. Jarak terjauh pun hanya terasa 1 inci bagi Tiantu. Itu berarti targetnya mungkin berada di sisi lain Eight Desolaces, tapi begitu tertidur, dia masih bisa membunuh mereka dengan satu pukulan, karena itu menilai Li Qiye tinggi. Anda benar, Tuan. Bolehkah saya melihat batas dari tinju, segel surga Anda? Tanya Tiantu. Itu tergantung pada apakah teknik tinjumu cukup layak untuk aku gunakan. Kata Li Qiye. Baiklah. Semangat Tian bertarung Tu melonjak. Banyak yang teringat pada orang lain, Tian Feng. Namun, Tiantu memiliki ketenangan dan akal sehat, tidak seperti gaya pertarungan Tian Feng yang gila. Dia kemudian meletakkannya di depan dadanya dan melantunkan, variasi, Daoku. Semua orang memperhatikan dengan saksama saat dia bersiap untuk serangan berikutnya. Namun, mereka tetap tidak dapat melihat apapun sebelum pertukaran itu selesai. Ledakan, tinjunya menembus dada Li Qiye. Lengannya tetap tersangkut di dada Li Qiye dan darah tidak mengalir keluar. Tidak ada yang melihat pergerakan Tiantu, hanya hasilnya. Termasuk keberadaan tertinggi dari zona terlarang. Terlalu cepat, kata salah satu dari mereka. Ini mungkin tidak benar karena jika ini masalah kecepatan, mereka seharusnya masih bisa melihat sesuatu. Tidak seorang pun melihat bagaimana teknik itu menembus dada Li Qiye. Apakah itu terlalu cepat? Hal ini tidak mungkin terjadi karena beberapa leluhur kuno ahli dalam hal kecepatan. Mereka seharusnya bisa melihat beberapa petunjuk. Sayangnya, seluruh proses itu luput dari perhatian mereka. Di mata mereka, jika keabadian itu nyata, maka Li Qiye sangat dekat dengan keabadian. Terlebih lagi, ia dapat mengklaim dirinya sebagai keabadian dan tidak ada seorang pun yang akan mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, Tiantu baru saja melukai seorang abadi dan membuat para penonton tercengang. Apakah serangan itu berada di tingkat atas penguasaan Dao? Bisakah dia mengalahkan serangan itu? Seorang Raja Dewa bertanya-tanya. Semua orang melihat kekuatan Li Qiye dan berpikir bahwa bahkan 10 penguasa Dao terkuat dalam sejarah mungkin bukan lawannya. Ini tentu saja termasuk penguasa Dao yang terberkati. Daoku,
Dan San Qian menganalisis teknik itu dan berkata dengan lembut, pengendalian atas semua Dao di dunia. Selama itu terjadi, dia dapat mempengaruhinya. Tidak ada yang melihat gerakan Tiantu. Hanya hasil yang sukses. Beberapa nenek moyang yang hebat ini dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Mengenai Dao San Qian, dia mengerti bahwa ini ada penyelesaian dengan Dao, bukan tindakan fisik apapun. Selama Tiantu berhadapan dengan seorang berpikiran yang menggunakan Dao, ia dapat bersumpah Dao mereka untuk melawan mereka. Pada dasarnya, Dao Li Qiye adalah hal yang menusuknya. Hebat, ucapannya dengan kagum. Dalam hal pemahaman Dao, dia tidak kalah dengan penguasaan Dao manapun. Ketiga ribu Dao yang diciptakannya unik dan efektif dengan caranya masing-masing. Namun, ia belum mencapai pemahaman tentang tinju seperti Tiantu. Tinju itu memungkinkannya melakukan serangan yang tidak dapat dihalangi. Pencapaian ini hampir mustahil untuk ditiru. Langkah yang pasti berhasil. Seorang leluhur berbisik melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya. Anehnya, Li Qiye dengan tenang berkomentar dengan gerakan yang masih terjepit di dalam tubuhnya, pukulan yang agak ajaib, kamu memang telah mencapai batas Dao berkat obsesimu dengan tinju itu. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mundur dan menampilkan sebuah lubang di dadanya. Alih-alih darah yang mengalir keluar, hanya partikel cahaya yang lolos. Kamu seharusnya bangga dengan hasil karyamu. Dia tersenyum. Tuan, Anda tidak pernah menggunakan kekuatan penuh Anda, hanya sedikit saja. Tiantu tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan diri dan menjawab. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkannya? Seorang penonton terkesiap. Pukulan yang mengejutkan itu adalah satu hal, tetapi Li Qiye tampak tidak terluka seolah-olah dia baru saja menyebarkan semut, tidak lebih. Jarang sekali melihat orang yang memiliki tingkat pencapaian seperti ini dalam kebugaran. Li Qiye memuji, baiklah, kamu boleh mengamati pukulanku. Terima kasih telah mengabulkan permintaanku, Tuan. Aura Tiantu tiba-tiba berubah. Sebelumnya, meskipun pukulannya tidak stabil, ia tetap memberikan kesan damai baik dalam temperamen maupun pertunjukan. Kini, ia tiba-tiba menjadi bersemangat tinggi dan mendominasi. Gemuruh, diterbitkannya menggema di medan perang. Ini berasal dari berbagai hukum yang dipengaruhi oleh emosinya. Dunia menjadi ramai dan dunia senang melakukannya. Fenomena ini juga melibatkan penonton karena mereka terinfeksi oleh kegembiraannya. Para Tao sedang merayakan. Seorang leluhur merasakan kebahagiaan di sekelilingnya dan menikmati perasaan yang menyenangkan itu, berpikir bahwa hal ini membuat kompas menjadi berharga. Obsesimu adalah sumber kebahagiaanmu, kata Li Qiye dengan nada sentimental. Perasaan ini bukan hal yang langka bagi para ketakutan, hanya saja tidak diungkapkan dengan cara yang begitu agung. Di awal petualangan Dao mereka juga merasa senang dan gembira saat memperoleh hukum jasa atau teknik magis pertama mereka. Sayang, para ahli di sini, terutama para leluhur kuno, sudah lama tidak merasakan hal ini. Kegembiraannya mengingatkan mereka pada masa lalu dan membuat mereka meramuda kembali. Kegembiraan ini, seorang leluhur kuno hampir menangis setelah mengingat kenangan awalnya. Hanya pukulanmu yang bisa memberiku kegembiraan ini, kata Tiantu dengan penuh semangat. Mari kita mulai. Li Qiye tersenyum, kamu harus mempersiapkan diri. Dengan itu, dia perlahan menggenggam tangan dan kegembiraan di Grand Dao segera sirna. Ini mirip dengan bencana yang terjadi setelah perayaan besar, bukan perasaan terbaik bagi banyak orang. Dunia berubah warna. Ini bukan karena keilahian Li Qiye, tetapi hanya reaksi biasa terhadap apa yang akan terjadi. Bayangkan seseorang menghadapi musuh yang akan memberikan pukulan pamungkas. Awan gelap dan kilat terlihat di sana. Apakah itu akan datang? Dan San Qian mendongak dengan ekspresi serius. Para pembudidaya gemetar ketakutan sambil melihat lautan petir yang berkumpul di kubah langit. Semua orang tahu bahwa ini bukan bagian dari teknik Li Qiye. Kekuatan surga yang tinggi, leluhur kuno, raja, dan keberadaan abadi bergidik. Kekuatan ini berada di luar jangkauan mereka. Satu-satunya saat kekuatan itu terwujud adalah selama simpanan seorang kekuatan yang hebat, dan mereka semua tahu betapa mematikannya kekuatan itu. Suatu makhluk bisa saja mendominasi suatu zaman hanya untuk dibunuh selama masa kesusahan. Sejauh yang mereka ketahui, ini hanyalah seutas niat dari surga. Hukuman penuh akan berada di level berikutnya, sesuatu yang melampaui daya tahan penguasaan zaman. Karena ketidakberdayaan ini,
para penguasa tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat tinggal rahasia mereka untuk masa yang akan datang. Mereka yang tertarik dengan pertempuran ini segera kembali ke tempat persembunyian mereka. Beberapa dari mereka telah dihukum karena kematian sebelumnya. Jika terungkap lagi, itu bisa berarti kematian. Hanya dengan memulai pukulan ini saja sudah menandakan datangnya malapetaka surgawi. Seorang penonton berkata dengan gentar, bagaimana mungkin tindakan menggenggam tangan memiliki efek seperti ini di surga? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya karena kematian hanya datang selama invasi alam. Misalnya, terbentuknya penguasa Dao. Rumor mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi setiap saat. Hanya beberapa penguasa Dao yang harus menghadapi ujian ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini adalah pukulan penyegel surga. Bisik makhluk tersembunyi. Langit menunjukkan amarahnya karena kelancangan Li Qiye meskipun pukulan itu tidak mengenai dirinya. Ini dia. Mata Tiantu bersinar terang dan berapi-api. Ia menyalakan api saat ia mengumpulkan energi. Ledakan. Energi meletus, menghancurkan gunung-gunung dan membuat lautan menguap. Penonton memaksakan tiap ke tanah meski telah menjaga jarak aman dari pertempuran. Sangat kuat. Raja Enam Dao gemetar dan harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berdiri diam. Itu hal yang lain. Dao Sanqian memuji dan tidak dapat menemukan orang lain yang mampu menghentikan ini kecuali Li Qiye. Variasi kebenaran, Dao Ku. Tiantu menyerang, melepaskan hujan cahaya keemasan. Seluruh jalan besar Li Qiye tiba-tiba menjadi tenang sehingga menjadi penuh dengan pembukaan. Ledakan. Istana takdir dan takdir sejatinya juga muncul di jalur pukulan itu. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Grand Dao, Fate Palace, dan True Fate hanya dapat dipanggil oleh pemiliknya. Membukanya secara paksa mengharuskan musuh menjadi 100 kali lebih kuat. Pemiliknya juga akan mati dalam proses. Pertunjukan ini melewati itu dan menetapkan takdir sejati yang tak berdaya. Kontak langsung berarti kematian. Ledakan. Serangan itu mengenai takdir sejati Li Qiye di titik terlemahnya. Pukulan itu sendiri memiliki kekuatan dahsyat dengan kecepatan dan tenaga yang sempurna. Terlebih lagi, takdir yang sebenarnya tidak dilindungi oleh istana takdir saat ini. Para penonton merasakan sakit yang tajam seolah-olah takdir mereka sendiri sedang dipukul dan berteriak ngeri, ini adalah panggilan kematian. Oleh karena itu, hal itu membuat mereka berpikir kesejahteraan Li Qiye sekali lagi meskipun statusnya tidak stabil. Bagaimana seseorang bisa selamat dari ini? Banyak yang berpendapat demikian. Tak ada takdir sejati, betapapun kuatnya, yang dapat bertahan dari serangan langsung ini. Tidak mungkin menghentikan pukulan ini. Dao Sanqian tercengang. Jurus ini secara khusus dibuat untuk mengalahkan seseorang yang jauh lebih kuat. Bertahan hidup mungkin bisa dilakukan karena perbedaan kekuatan, tetapi harganya akan sangat mahal. Dao saya adalah puncak obsesi Tiantu dengan Dao tinju seumur hidup. Dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya karena tidak diperlukan. Kau pantas menyaksikan seranganku. Saat pukulan itu mengenai takdir yang sebenarnya, suara Li Qiye bergema di telinga semua orang. Ledakan. Pembalasan itu disertai dengan pukulan yang memiliki kekuatan janji yang mampu menghancurkan para dewa, iblis, dan makhluk abadi terhebat. Terlebih lagi, surga pun akan gemetar menghadapi teknik ini. Penguasa tertinggi menjadi tak berarti seperti debu. Dao Sanqian, Raja Enam Dao, dan Raja Hantu langsung merasakan kekuatan mereka diambil alih oleh pukulan itu. Pukulan terhebat yang pernah ada. Seru Enam Dao. Dao tinju juga menjadi fokus utama. Sayangnya, ia merasa seperti lalat capung yang ketakutan saat mencoba bertahan dari badai. Semua orang merasakan hal yang sama. Bersambung.